Jadi emang dari dulu tuh saya suka banget nih bikin baju sendiri, desain sendiri. Kadang saya jahit sendiri, kadang habis desain kalau kalau gak ada waktu bisa ada penjahit yang memang Menjahit, deket profesi. gitu ya. Terus habis itu kok tambah lama kok ada beberapa teman atau saudara yang bilang kalau bagus nih desainannya. Selama 1 tahun kosong itu saya konsen les kedokteran waktu itu. Jadi waktu les itu saya berangkat les naik motor terus sambil nangis nih. Setiap saya berangkat sambil nangis. Ya Allah, kuliah tuh nggak paham sama sekali apa yang dibahas, sama bagi saya harus tercapai. Soalnya kita udah bangun mimpi, masa kita balik lagi, kita milih tidur atau mau meraih mimpian. Kalau tidur, mimpi itu hanya menjadi sebatas mimpi. Kalau kita mau melangkah dan terus maju, mimpi itu bisa kita capai. Tapi kalau tidur kan jadi mimpi ya, Ning ya. Iya, mimpinya jadi beneran mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya, Mela. Tamu kita kali ini adalah seorang perempuan yang cantik. Seorang perempuan cantik, gadis cantik yang bertalenta, yang luar biasa. Nah, beliau ini sekarang sedang menjalani pendidikan tapi juga memiliki karya. Artinya beliau ada aktivitas lain yang kalau saya tahu antara hobi itu kan ya. Hobi dan cita-cita itu bisa berjalan beriringan. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita sambut Ning Naila Mafaza. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum, kayak cool lagi sebenarnya. Gini, Ning Naila Mafaza, gimana kabarnya, Ning? Alhamdulillah baik, Ning. Jenengan pripun? Waduh, baik. Kalau saya itu nggak pernah nggak baik. Selalu baik ya, Iya. Ning? Saya pokoknya menjalani segala sesuatu dengan bahagia, kan ngoten rasanya nih. Akhirnya sesuatunya menjadi bahagia, menjadi baik terus kan. Harapannya. Dan harapan itu bisa akhirnya membuat segalanya terrealisasi ya. Wah, amin. Kayaknya kalau misalkan terrealisasi masalah mimpi itu kayaknya jenengan deh yang lebih ini, masalah merealisasikan mimpi. Kalau saya itu apa yang direalisasikan? Ya, mengikuti jenengan saja. Yang jenengan tuh banyak sekali potensinya, Masya Allah. Masalah insecure itu sekarang adalah penyakit, Neng. Termasuk penyakit yang menjangkit saya. Insecure dengan peradaban saat ini, insecure dengan lingkungan. Nah, itu kayaknya itu harus dikurangin. Nggih, Ning, aktivitasnya apa? Wah, langsung nih. Untuk aktivitas saya saat ini lagi koas, Ning. Lagi koas. Jadi belum diceritakan deh. Belum diceritakan. Ning Naila Mafaza ini sekarang sedang menjalani kegiatan atau pendidikan sebagai dokter muda. Dokter muda di rumah sakit Islam Jumur Sari Surabaya. Nah, ambil kedokterannya di mana, Ning? Ambil kedokterannya di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ini NU banget ini. Luar biasa gitu. Banget gitu. Cintanya itu mendarah daging ya. Mendarah daging. Kalau nggak kuliah di tempat NU kayaknya nggak mau sih. Ini koas ya, udah 2 tahun, jalan 2 tahun gitu. Di Rumah Sakit Islam Jumur Sari Surabaya. Seperti itu nih aktivitasnya. Doanya ya. Kurang sedikit lagi. Sedikit. Tapi sudah punya calon loh. Oke. Kan kuliahnya sekarang, aktivitasnya saat ini. Kalau latar belakangnya nih, Ning Naila Mafaza ini besar di mana, dilahirkan di mana, kemudian latar belakangnya dengan lah. Jadi saya lahir di Jombang, di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. Kemudian saya sekolah dari TK, SD, SMP itu di Darul Ulum. Karena mungkin saat itu saya agak susah dikontrol ya nih. Waktu SMP akhirnya saya dipondokkan. Jadi waktu SMA saya mondok di Pondok Pesantren Al Badrul Falah Ploso Mojo Kediri. Ya. Dan sekolahnya juga SMA di SMA setempat di SMA Negeri 1 Mojo Kediri. Kemudian setelah saya sekolah dan mondok selama 3 tahun di Kediri, saya baru melanjutkan kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sebentar nih, saya tuh agak kepo. Susah dikontrol yang bagaimana sih? Dulu tuh saya tuh emang agak ini ya nih ya, banyak ini, nggak bisa diem gitu loh nih.
suka main, suka ini gitu. dari Kan dari wajar kecil. nih Iya, nih, anak-anak remaja. Iya, tapi dari kecil tuh saya tuh suka main sampai nggak inget waktu gitu loh nih. Iya kan. Jadi kayak orang tua tuh mungkin dipondokin saja biar sekalian ngaji gitu nih ya. Tapi nggak dibuang kan nih ya Allah. Kalau anak sekarang itu kan di pondok, aku dibuang sama orang tua aku di pondok. Mas banyak yang gitu Mungkin dramanya seperti itu ya nih ya. Dulu mungkin saya juga dramanya kayak gitu. Tapi setelah saya mengetahui bahwasanya saya banyak berubah setelah saya mondok, terus saya juga mendapatkan banyak ilmu setelah saya mondok, terus juga banyak hal yang menjadi baik gitu loh setelah saya mondok. Jadi saya merasa kayak itu nggak dibuang sini, tapi diajak menjadi yang lebih baik. Gitu. Bersyukur. Kadang memang kita tidak menyadari saat melakukan sesuatu atau hal-hal buruk pada saat ini, hal-hal yang tidak enak di kita gitu. Kok kayak gini ya? Kok jalannya kayak gini ya? Nggak betah gitu ya nih. Tapi suatu saat nanti kita bisa merasakan nikmatnya gitu loh nih. Jadi emang kita harus banyak-banyak selalu berhusnuzan kepada Allah ya Ning ya, atas perjalanan kehidupan kita selama ini. Kayak saya tuh selalu bilang Ning sama anak sama siapapun kan. Kita tuh harus bersyukur. Kadang kita melakukan sesuatu yang terpaksa itu karena paksaan itulah yang membuat kita menjadi baik. Iya, benar sekali. Kadang untuk kita menjadi seorang yang baik itu kita harus dipaksa terlebih dahulu. Akhirnya menjadi terbiasa. Kalau nggak ada dipaksa dulu kita nggak bisa terbiasa, ya wes gitu. Kita terbiasa melakukan yang tidak baik akhirnya kan gitu. Jadi harus bersyukur dipaksa kan. Masya Allah, leres banget nih ya Allah. Gini. Tapi saya bukan Mela Teguh loh, Ding. Mario Mela. Sedang ada sekarang nih. Sekarang di tengah aktivitas menjalani sebagai mahasiswa kedokteran, kemudian ada koas dan berbagai rangkaiannya. Neng Naila ini masih memiliki sebuah karya atau mungkin banyak sekali karyanya. Tapi yang saya mau spill di sini itu salah satunya. Apa tuh? Beliau ini juga seorang fashion designer. Itu Neng, diceritakan dulu dong Neng, maksudnya fashion designer, brandnya apa, dianunya di mana, prosesnya kemudian akhirnya sampai oke, saya mau bikin brand ini nih gitu. Jadi emang dari dulu tuh saya suka banget nih bikin baju sendiri, desain sendiri. Kadang saya jahit sendiri, kadang habis desain kalau gak ada waktu bisa ada penjahit yang memang deket gitu ya. Terus habis itu kok tambah lama kok ada beberapa teman atau saudara yang bilang kalau bagus nih desainannya gitu. Jadi saya kok tambah tertarik nih buat menjual gitu ya, menjual. Tapi awal-awalnya tuh saya cuma kepengen. Namanya mimpi itu awalnya kan bermula dari keinginan. Cuma beberapa orang itu tidak berani untuk menggapai mimpinya tuh karena tidak berani untuk memulai. Jadi kalau misalnya kita mau menggapai mimpi itu yang paling utama itu adalah kita harus berani untuk memulai. Kalau udah memulai itu ada dua kemungkinan nih. Ada kemungkinan gagal atau berhasil. Tapi kegagalan itu masih bisa diusahakan lagi menjadi berhasil. Tapi kalau kita punya mimpi tapi kita tidak berani untuk memulai, itu kemungkinannya hanya satu, yaitu gagal. Ya bener ini ya. Dan yang ditakutkan sama orang kan adalah kegagalan. Gak berani untuk memulai. Awal saya bikin baju, tapi awal itu masih belum ada nih yang beli. Saya tuh jual gitu, kok nggak ada yang beli ya, kenapa ya? Terus katanya orang mungkin kayak gini, kurang ini kurang itu. Tapi komentar orang itu justru akhirnya saya buat koreksi. Oh mungkin kurang ini kurang itu. Oh ya mungkin ada yang kurang dari ini baju yang saya ciptakan gitu. Jadi saya akhirnya memperbaiki semuanya. Mulai dari awal pelan-pelan akhirnya ada yang beli 1, 2, terus ada yang beli lagi 3, 4. Nah, yang paling penting dari kita saat menjual itu adalah bagaimana customer kita tuh bisa repeat order. Jadi jangan sampai mengecewakan. Kalau udah dibeli jangan sampai dia kayak nyesel gitu loh, kok gini ya. Akhirnya kan dia nggak mau pesan lagi. Tapi kalau misalnya itu bagus dan dia seneng, akhirnya dia mau berani untuk pesan lagi gitu. Dia nggak meninggalkan jualan kita gitu, tetap mau beli, suatu saat nanti pasti beli lagi gitu, mengulang. Akhirnya itu yang saya akhirnya kejar terus gitu. Gimana caranya orang tuh senang dan repeat order. Nah, awal-awal tambah
lama tambah banyak gitu. Tapi karena saya koas gitu ya Ning ya, jadi saya harus pinter-pinter bagi waktu, jadinya saya hanya mengeluarkan koleksi 3 bulan sekali, kadang 4 Iya, bulan saya tuh kebanyakan sekali 3 gitu. bulan sekali Iya, gitu. soalnya saya koas nih. Iya benar banget. Kalau misalnya nggak koas mungkin bisa lebih Iya. concern ya Ning ya. Tapi karena ada kesibukan lain, jadinya saya berusaha untuk membagi waktu gitu. Mana yang lebih biar bisa jalan prioritas, dua-duanya. iya, gitu. Berarti dari awal bikin itu mendesain itu memang niatnya untuk dijual gini. Oke. Awalnya buat biar tambah ini sih Ning, karena hobi sih. Karena hobi terus biar tambah lancar gitu nih. Kalau misalnya kita punya hobi terus nggak diasah, gitu kan lama-lama jadi nggak berkembang gitu nih. Dengan saya akhirnya mengeluarkan baju lagi itu kayak saya ngerasa dari awal sampai saat ini tuh ada banyak kemajuan gitu loh Ning. Dari saya mulai ngedesain atau menjahit gitu ya. Yang awal saya kan otodidak ya Ning ya. Yeah. Jadi saya tuh nggak pernah belajar gitu atau ya, tapi saya belajar melewati YouTube gitu. Terus akhirnya dan yang paling penting juga kita harus punya jejaring pertemanan dari banyak tempat gitu ya. Salah satunya saya punya teman dari fashion designer juga. Akhirnya waktu ada Surabaya Fashion Parade tahun 2020, waktu itu juga Covid, terus akhirnya banyak waktu luang ya Ning ya. Akhirnya saya diajak ya, saya punya teman dari kalangan desainer gitu yang dari Surabaya ngajak, akhirnya saya ikut dan waktu itu akhirnya saya ikut Surabaya Fashion Parade itu tahun 2020. Sekarang masih belum berani mau ikut lagi, waktunya kayaknya agak susah ini. Bisa lah Ning, bisa. Sebentar. Tinggal selesai dulu nih. Selesai dulu nih. Kan habis ini selesai. Ya, amin, atau amin. habis selesai langsung ditampani. Langsung sebar undangan. Ya, amin. Enggak. Berarti kan dari otodidak itu kemudian menjadi sebuah karya, akhirnya punya target-target tertentu kan Ning. Akhirnya untuk ini karyanya ini biar tidak mati. Brandnya apa sih yang tadi belum di? Oh iya, brandnya namanya Nella Atelier gitu. Atelier itu bahasa Prancis, studio gitu Ning. Kalau di Indonesia kan butik. Yeah. Kalau Nella Atelier gitu. Soalnya saya sangat mencintai Prancis. Jangan-jangan ini pengennya melanjutkan studi di sana. Ya Allah, amin ya Allah. Atau mau ambil fashion design di Ya sana. Allah, amin. Neng kedokterannya eman dong Neng. Saya aminkan terus dauhnya jenengan. Waduh. Apa sih? Oke. Berarti kan kalau gitu ada target-target tertentu yang jenengan susun gitu, atau ya wis lah berjalan apa adanya aja gitu. Kalau target sebenarnya ada, cuma targetnya lebih kalau saat ini lebih pelan-pelan gitu nih. Soalnya ada sesuatu yang lebih prioritas yang harus saya kejar terlebih dahulu. Ketika sesuatu yang prioritas ya kayak koas ini kan tidak, kalau saya menaruh ke belakang koas ini nanti saya nggak lulus nggak mari-mari ini ya, jadinya saya mau benar-benar konsen ke koas dulu. Kalau misalnya sudah selesai nanti saya insyaallah target-target selanjutnya saya bangun kembali. Berarti sebenarnya nih kalau berbicara passion, berarti passionnya itu lebih berat di mana sih nih? Passion menggambar atau mendesain atau passion di kedokterannya? Kalau kedokteran saya rasa bukan passion ya nih ya. Atau jangan-jangan paksaan ini masuk kedokteran? Kedokteran tuh harus belajar nih, nggak passion nih kalau saya rasa. Jadi kedokteran tuh mimpi bagi saya. Jadi segala sesuatu kalau mimpi itu memang harus himmah aliyah gitu nih ya. Mimpi itu harus tinggi. Bagi saya, karena saya dari kecil tuh memang pengen jadi dokter dari kecil, dari TK kalau ditanya kamu mau jadi apa gitu pasti jawabnya mau jadi dokter gitu. Sampai SD ditanya tetap jadi dokter. SMP ditanya tetap jadi dokter. Jadi orang tua kan mendengarkan, oh berarti emang anak ini pengen jadi dokter. Akhirnya saya SMA tuh mondok kan ya nih ya. Saya sempet goyah waktu itu. Karena kan saya pondok itu pondoknya kan pondok salaf ya nih ya. Jadi memang sekolah formal tuh kurang jarang dipelajari gitu loh nih, tentang pendidikan formal. Jadi yang lebih ditekankan kan tentang agama, kitab dan sebagainya karena di pondok salaf. Jadinya saya merasa kayak wah kayaknya nggak bisa nih saya meneruskan untuk menggapai cita-cita ini gitu. Tapi alhamdulillah karena dukungan orang sekitar, bahkan guru-guru saya SMA saat itu, ya, saya tidak akan melupakan beliau semua tetap mendukung saat itu, tetap mendukung saya untuk tetap
menggapai mimpi saya itu untuk menjadi dokter. Yang saat ini saya masih proses ya nih, proses untuk Kurang dikit menggapai. lagi. Amin. Amin. Berarti kalau dari semuanya nih, dari pondok salaf nih, kemudian kuliah kedokteran, ada kaget atau ada kedokteran kan dipacu terus kan ya, ditarget terus, maksudnya bukan ada terus ini tantangannya terus, ada bebannya juga berat sekali. Sedangkan bebannya di pondok salaf juga berat sekali, tapi dengan beban yang berbeda. Artinya kan beban yang diambil itu berbeda. Sempat kaget nggak sih, Ning? Dulu tuh saya waktu dari pondok itu saya nggak langsung tes kuliah. Maksudnya nggak langsung masuk kuliah, tapi saya berhenti 1 tahun dulu les waktu itu. Saya waktu itu ingat sekali ya proses itu, saya sampai les di Malang nih. Jadi saya itu waktu itu universitas swasta yang diperbolehkan sama orang tua saya, yang didukung oleh orang tua saya, kalau nggak di Unisma, Unusa. Kan sama-sama NU banget. Gitu. Waktu itu pengennya kan di Unisma ya Ning ya. Terus pernah nggak diterima sama Unisma ini. Akhirnya saya tuh nangis ya Ning ya Allah, sedih gitu loh. Terus akhirnya di les kan di salah satu ya tempat les di Malang, dan saya waktu itu juga mondok di Malang itu. Terus selama 1 tahun kosong itu saya konsen les kedokteran waktu itu. Jadi waktu les itu saya berangkat les naik motor terus sambil nangis Neng. Setiap saya berangkat sambil nangis. Ya Allah, kuliah tuh nggak paham sama sekali apa yang dibahas sama apa yang dijelaskan. Soalnya emang waktu SMA saya tuh kurang kurang ilmu formalnya, sama sekali kurang, sangat kurang gitu. Jadinya saya ngerasa wah ini yang dikejar susah. Harus banyak yang dikejar. Jadi banyak. Habis itu akhirnya waktu les itu saya juga ya Allah kok kayak gini ya jalannya gitu. Waktu itu sempat kayak mau nyerah gitu ya nih ya. Tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa sampai sekarang. Apa nih yang menguatkan? Yang menguatkan yang paling penting itu adalah support dari keluarga ya. Support dari keluarga. Kalau waktu itu nggak disupport dari keluarga itu mungkin saya waktu itu udah nyerah ya nih ya. Terus terserah lah mau kuliah apa aja nggak apa-apa. Sebenarnya itu nggak masalah nih. Cuma itu kan cita-cita ya, cita-cita saya waktu itu. Terus orang tua saya juga mendukung, sangat mendukung. Terus ya udah akhirnya membuat saya bangkit terus gitu. Saya kalau mau nyerah itu inget orang tua aja nggak pernah nyerah kok buat mendukung anaknya gitu, mensupport anaknya terus gitu. Masa saya baru kayak gini cobaannya langsung nyerah gitu. Berarti Ning Naila ini tipe orang yang perfeksionis enggak ya? Enggak juga. Kan biasanya kalau kedokteran dari pelajarannya juga kita dituntut untuk mengetahui semuanya. Artinya ya paham semuanya, banyak hal berat gitu kan. Kemudian fashion design. Desain itu kan kalau saya gambar aja nggak lurus, iku mangkel. Kok iso sih aku gambar nggak lurus kan gitu. Berarti kan ada mungkin tanpa sadar gitu Neng, kayaknya oh iya deh, kayaknya saya perfeksionis deh orangnya. Kalau saya nggak perfeksionis tapi lebih ke kayak ajek gitu, gimana ya Neng ya, kayak dijalani gitu loh Neng. Mau nggak mau kalau ini misalnya memang jalannya ke kiri, saya mau lurus tapi jalannya ke kiri, nanti pasti ada jalan kiri lagi, ada jalan lagi nih untuk kembali ke jalan awal saya tadi gitu loh Ning. Kayak ya dijalanin aja apa adanya di depan mata, dijalanin dan selalu husnudzon ya sama Allah ya Ning ya. Karena kan kita nggak ada yang tahu nih kita nanti suatu saat bisa jadi apa, dan bagaimana kita cara kita untuk kayak sama orang juga harus selalu husnudzon gitu loh Ning ya. Kita kan juga nggak boleh kayak sampai seudon ke orang dan sebagainya, karena kita tidak tahu suatu saat nanti akan terjadi apa dan akan menjadi apa gitu. Jadi Ning Naila ini acek atau apa ya bahasannya, teguh lah pendiriannya ya. Nggak neko-neko. Kalau saya lihat sana, oh ada yang bagus sebelah kiri lah, mampir dulu lah. Ini maknanya di luar belanja ya Ning ya, di luar belanja. Tapi kan gitu nih gambarannya, artinya saya ini punya tujuan saya mau ke sana, tapi ternyata di sebelah kiri saya ini ada yang bagus, saya belok dulu. Akhirnya lama di situ, mau lanjut lagi sudah malas, lama di sini. Akhirnya pas sadar, saya mau jalan ke sana. Ternyata di jalan ketemu lagi di sebelah kan ada yang bagus, akhirnya berhenti lagi. Akhirnya nggak sampai ke tujuannya. Gitu kan nih. Kalau yang lain kan terus pokoknya target itu
harus tercapai gitu berarti kan? Iya, harus, kalau itu harus sih, kalau punya keinginan dan impian harus tercapai. Kalau bagi saya harus tercapai. Soalnya kita udah bangun-bangun mimpi, masa kita balik lagi, kita milih tidur atau mau meraih mimpian. Kalau tidur, mimpi itu hanya menjadi sebatas mimpi. Kalau kita mau melangkah dan terus maju, mimpi itu bisa kita capai. Tapi kalau tidur kan jadi mimpi ya, Ning ya. Iya, mimpinya jadi beneran mimpi. Ya wes mimpi tok akhirnya. Artinya kan kalau misalkan kita punya sesuatu terus berusaha untuk mencapai dan wes gak neko-neko sama yang lainnya. Berarti jenengan ini adalah orang yang niki yang membuat perencanaan dalam hidup gitu betul. Kalau rencana, Misalkan saya mau menikah umur 24, 25 saya sudah punya anak, 26 anak saya 2, 27 anak saya 3 gitu gak? Kalau Atau saya 28 saya sudah punya butik, Enggak, punya klinik. Termasuk yang gitu gak sih nih? Rencana ini aja nih, kayak keinginan aja, tapi nggak sampai sedetail itu. Karena kadang-kadang apa ya, rencana kita tuh bertolak belakang sama rencana Tuhan ya nih ya, rencana Allah. Jadi kadang-kadang tuh sebaik-baiknya rencana kan rencananya Allah. Kadang kita sudah membangun rencana sedemikian rupa, tapi tidak ada satupun yang berjalan. Saya jadi ingat kemarin waktu saya liburan, saya tuh bikin kayak jadwal itinerary. Tuh mau bikin tuh 7 nih. Jadi saya sama saudara saya bikin 7 opsi maksudnya. 7 opsi. Nanti kayak gini. 7 itu udah banyak ya, Ning ya. Iya, banyak dengan sekali. liburan yang hanya 3 hari, tapi tidak ada satupun yang terlaksana 7-7-nya. Maksudnya jalannya semulus apa yang kita perkirakan 7-7-nya. Pasti ada aja yang nanti yang nggak sesuai. Nanti ternyata jalannya beda nih gitu. Jadinya memang kadang perencanaan saya tuh lebih ke kayak nanti keinginan aja, tapi untuk rencana perjalanannya saya serahkan sama Allah, seperti itu. Tapi kan bikin target juga nggak masalah nih. Iya, nggak apa-apa. Kan menuliskannya juga tidak masalah. Target dan impian nggak apa-apa, tapi untuk rencana kayak nanti rencana dekatnya, rencana dalam waktu dekat itu ya nggak apa-apa. Cuma perjalanannya menuju rencananya itu kita serahkan sama Allah. Gitu. At least kita nggak kebingungan kita melangkahnya kemana kalau kita punya target gitu ya. Sangat, tapi kalau misalnya tidak sesuai pun ya kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah, karena pasti Allah itu mengganti dengan sesuatu yang lebih baik kan, Ning ya, pastinya. Kalau misalnya kita kepingin A ternyata datangnya B, kalau kita selalu berhusnudzon, suatu saat nanti pasti kita akan mensyukuri apa yang kita dapat pada masa lalu gitu. Meskipun masa lalu itu buruk sekalipun, saat ini kita masih harus tetap bersyukur kan, Ning ya. Kadang-kadang ya, Ning ya, kalau misalnya kita ada masalah gitu kan, emosi ya, Ning ya, kok gini ya, kok kesel gitu ya. Itu sebenarnya hal yang wajar ya, namanya bentuk emosi kita gitu. Tapi suatu saat nanti pasti kita menyadari ternyata masalah itu bisa membuat kita semakin jadi orang yang tegar, jadi orang yang lebih kuat lagi di kemudian hari, seperti itu nih. Iya, luar biasa. Iya benar. Itu kayaknya tips suksesnya Neng Naila itu kayaknya itu deh. Maksudnya. Enggak. Berarti Neng, saya tuh jadi ingat. Pernah gak sih Neng jenengan, ini pertanyaan lucu-lucuan aja ya. Maksudnya pernah gak sih Neng jenengan pada suatu perenungan atau lagi diam-diam tiba-tiba ingat hal bodoh yang pernah kita lakukan di masa lalu ya, gitu. Yang gitu kayak itu memalukan gitu kan nih. Ya Allah, kok bisa ya kesebodoh itu gitu ya. Itu sering nih, kayaknya setiap orang pernah deh memikirkan hal tersebut kan. Justru kadang-kadang itu tanda bahwasanya kita lebih dewasa daripada dulu kan nih ya. Kalau kita menyadari hal itu hal yang bodoh, berarti kita saat ini kan berarti bisa untuk memilih menjadi lebih baik. Berarti saat ini kita bisa lebih dewasa daripada dulu. Kalau gitu pernah sempat saya pengen mengulang nih masa lalu saya pengen hapus kenangan itu kayak gitu. Iya, bener banget nih, iya. Tapi ya sudah ya, itu tadi tanda kedewasaan kita, artinya kita menjadi lebih matang kan gitu dalam ini. Iya. Kalau kita tidak pernah melakukan hal bodoh ya berarti kita tidak pernah hidup kan. Hal bodoh itu menjadikan kita sebagai manusia kan, Ning. Ya kalau misalnya hal-hal baik terus yang kita lakukan berarti kita bukan manusia kan. Namanya manusia pasti juga mengalami kegagalan, hal-hal menyedihkan gitu. Rasulullah aja pernah gagal kan nih dalam perang Uhud seperti itu kan ya. Rasulullah, Rasul, apalagi kita yang hanya manusia biasa pasti kegagalan. Itu adalah sahabat sehari-hari seperti itu ya, Ning. Kalau Neng Naila sejauh ini kegagalan apa yang membuat apa yang paling besar bagi Neng Naila? Aduh, kayaknya banyak sekali kegagalannya. Cuma
Karena saya tuh orangnya ya Kalau kegagalan kecil oke lah. Yang ya, bagi kegagalan. Neng Naila itu kegagalan paling besar sepanjang hidup. Yang kalau saya bisa mengulang lagi itu saya pengen bener-bener ini saya memperbaiki sebaik mungkin. kalau mengulang ya. Kegagalan mencintai orang yang salah kali Waduh. ini. Aduh berat ini. Enggak nih. Ya, apa ya nih? Saya bingung sih apa ya. Kegagalan. Berarti tidak pernah, maksudnya kegagalannya masih Saya ini ya masih bisa masih bisa ditolerir lah ya. Saya juga kalau misalnya ada kegagalan mungkin sedih ya, terus akhirnya buat seneng dulu nih apa ya, jalan-jalan atau apa, kayak makan atau apa ya, dibuat fun aja gitu nih, terus nanti lupa-lupa sendiri. Tapi kalau keinget sedih lagi tuh ya namanya manusiawi ya nih ya, tapi dibuat biasa aja ya nih, karena ya kita tidak akan pernah lepas dengan kegagalan ya nih ya. Namanya hidup kita tidak bisa selalu bahagia. Kadang ada kita masa-masa kita sedih, masa-masa kita galau gitu. Saya tuh pernah nih dapet tips diet dari teman saya. Terus jadi saya punya teman saya tuh besar sekali. Terus terus ketemu saya, dia kurus sekali. Saya tanya, tips dietnya apa sih? Aku pengen nyontoh kan gitu kan. Satu tips dietnya, patah hati nih. Waduh. Bahaya ini. Enggak, Neng. Kan bisa dilihat ini dari saya. Iya, bahagia sentosa. Iya, bahagia sekali. Karena apapun banyak orang itu kan macam-macam gini. Orang itu macam-macam. Ada yang dia itu enjoy menjalani seperti ini, tapi bagi orang lain itu adalah kegagalan. Tapi dia sebenarnya ini langkahnya dia, caranya dia untuk hidup, untuk survive, untuk bisa apa ya? Cara dia untuk mengobati dirinya sendiri adalah dengan seperti ini. Tapi bagi orang lain itu adalah halus, aduh apa sih kayak ngono kan, kayak gitu. Jadi masing-masing orang itu kan berbeda-beda, ini tidak bisa kita samakan. Nah, benar banget. Kalau Neng Naila sejauh ini nih, kalau Neng Naila sendiri kan dalam prosesnya ini, dalam berbagai macam prosesnya, tentu ada banyak ganjalan-ganjalannya, tentu ada banyak, ya maksudnya nggak selalu mulus gitu loh Neng. Untuk tetap berdiri tegak, tetap bisa mencapai target. Bukan mencapai targetnya, tetap bisa melangkah gitu loh Neng. Kan kadang ada orang yang sudah jatuh, itu tadi kadang orang takut memulai itu karena takut gagal. Dan beberapa orang juga ketika sudah gagal ya wes terpuruk. Gitu kan. Dari kegagalan kecil itu kan juga nggak harus kegagalan besar yang membuat orang terpuruk gitu Neng. Kalau Neng Naila cara untuk terus tetap berdiri, saya harus bisa tetap survive nih, itu apa nih? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tetap cara untuk tetap survive ya. Sebenarnya kalau survive dalam menggapai mimpi itu saya diawali dengan niat terlebih dahulu. Kalau orang udah punya niat kan pasti mau belok-belok juga susah. Terus juga niatnya harus dibenerin Neng. Kan sesuai di dalam kitab taklim itu dijelasin kamin amalin yutasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusni niyati min amalil akhirah wa kam min amalin yutasawwaru bisurati a'malil akhirah tsumma yasiru minad dunya bisu'in niyah. Jadi kalau misalnya kita nih punya niatnya itu baik, niatnya itu baik karena Allah gitu ya Neng ya. Karena Allah, meskipun apa yang kita lakukan ini bersifat duniawi, itu akan mendapatkan pahala akhirah. Tapi kalau niat kita itu buruk, meskipun kita ini melakukan hal yang baik tapi niat kita buruk, ya pahalanya ya pahala duniawi semata gitu. Misal contohnya orang ini melakukan sedekah ini ya. Sedekah ini kan hal akhirat gitu ya, hal yang baik gitu. Tapi di dalam niatnya aku mau sedekah nih biar orang bilang kalau aku ini dermawan, biar orang bilang kalau aku ini banyak duit nih gitu. Jadi yang dia dapatkan ya hanya persepsi orang aja ke dia, duniawi aja. Tapi kalau niat kita, apa yang kita lakukan, misalnya kita mau kerja, pengen jadi pengusaha gitu nih ya, berwirausaha. Terus dia niat, ya Allah saya pengen berwirausaha agar saya bisa mendapatkan uang untuk saya membeli makan, dan akhirnya keluarga saya tuh saya beri makan dan mereka tuh sejahtera, dan keluarga saya bisa menunaikan ibadah sholat dengan khusyuk gitu, tidak memikirkan keuangan dan sebagainya. Dan saya bisa membagikan ke orang-orang apabila saya sudah
jaya seperti itu. Niatnya tuh karena akhirat. Jadi kalau misalnya kok sudah niatnya akhirat ya hal yang kelihatannya duniawi, dia pengen jadi pengusaha itu kan duniawi ya Ning ya, tapi karena niatnya baik ya dia jadi menjadi pahala akhirat gitu. Hal yang sepele sekalipun kayak kita mau makan ya Ning ya, kayak makan itu kan hal yang sangat sepele ya, cuma makan aja, tapi kita niat gini, ya Allah saya mau makan biar saya kuat dalam menjalankan beribadah kepadamu ya Allah, itu sudah mendapatkan pahala padahal cuma makan. Makanya kita kalau mau melakukan sesuatu gitu sering diniatin kayak ini saya mau mensyuting ini nanti biar dapat apa, biar nanti bisa mensyiarkan agama ya. Tapi 9 ini kan bawa NU nih gitu. Kalau diniatkan seperti itu kan nanti bisa mendapatkan pahala. Wah bahaya ini, tadi niat saya mau pansos sama jenengan. Ya kalau misalnya udah niatnya udah baik, terus kemudian kita tinggal melakukan dengan sungguh-sungguh ya Ning ya. Terus juga menghadapi kegagalan itu dengan hal yang wajar-wajar saja. Apalagi saya ini kan masih mahasiswa, masih seorang pembelajar gitu ya. Kalau namanya pembelajar ya harus siap dengan kegagalan, hal-hal yang susah gitu. Kalau dijelaskan dalam syair kan walaisat tisabul maliduna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Dimana kalau misalnya kita layaknya ya orang kalau kerja, dia kan bekerja dulu baru dia mendapatkan upah. Sebagaimana kita sebagai pembelajar, sebagai orang yang mau menggapai ilmu, mau menggapai mimpi juga, ya kita harus susah-susah terlebih dahulu, harus masyaqqah, harus kesusahan, harus terbiasa dengan kegagalan, baru nanti kita bisa mendapatkan buahnya ilmu, manfaatnya ilmu, terus cita-cita nanti bakal tercapai dan segalanya. Tidak ada orang yang masa muda nggak ada susah-susahnya tiba-tiba langsung bisa menggapai impian-impiannya gitu, tidak ada. Jadi harus ada namanya masyaqqah terlebih dahulu, kesusahan terlebih dahulu, baru bisa menggapai mimpi itu. Jadinya kalau misalnya caranya harus bersahabat dengan kegagalan itu, harus terbiasa dengan kegagalan itu. Namanya juga kehidupan ya, namanya itu cobaan dalam menuntut ilmu dan menggapai mimpi. Terus juga jangan lupa untuk selalu husnudzon sama Allah ya, karena kita tidak tahu suatu saat nanti Allah akan seperti apa kepada kita gitu. Makanya kita saat masih muda sering-sering berbuat baik, bisa saja doa orang itu akan menjadi kesuksesan kita nanti. Menjadi lantaran kesuksesannya. Iya, doanya itu tadi seperti itu nih. Luar biasa sekali ya Neng terakhir ya dari saya. Iki apa ya, episode podcast kayaknya saya terkebleng hari ini. Deg-degan saya sama ya Allah. Deg-degan saya ketemu sama beliau. Sama jenengan ini saya gitu. Kalau sekarang nih terakhir dari saya. Beberapa tahun lagi, katakan 5 tahun lagi lah, 5 tahun lagi. Kira-kira sedang apakah Neng Naila? Mungkin sedang duduk di TV 9 lagi sama jenengan. Semoga ya 5 tahun lagi juga saya masih di sini dengan kesuksesan masing-masing ya Ning ya. Amin. Berarti apa yang terjadi dengan ya brand hijabnya jenengan, maksudnya brand bajunya jenengan, kemudian dengan profesinya jenengan, dan mungkin kehidupan asmara ya, saya berharap nanti kalau sudah selesai sekolah saya ini, nanti saya juga pengen bisa meneruskan bisnis saya itu tentang busana itu. Kemudian semoga saja 5 tahun lagi nanti udah bisa maju lah Ning. Paling tidak udah ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu Ning. Wah, luar biasa. Senang sekali sekarang ngobrol sama Neng Naila itu. Beliau ini adalah seorang gadis yang passionate sekali. Amin. Dengan apa yang dijalaninya, terus kemudian Ning Mela ini hiperbola gitu ya. Ning Mela ini hiperbola. Semuanya teman-teman bisa lihat nih dari awal sampai akhir nih, beliau itu adalah luar biasa sekali. Amin. Selalu on target walaupun ini, tapi tetap kembali lagi intinya itu luar biasa. Saya tuh senang sekali ngobrol sama orang yang passionate karena dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau biasanya orangnya apa ya, bingung sendiri, tapi kan kalau orang yang dia sudah tahu apa yang dia lakukan, dia ngerti. Saya harus kesini, saya harus kini, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu kan, ngeliatin. Terima kasih banyak loh nih. Terima kasih banyak sudah main ke Rumah Cerita hari ini. Jangan lupa nanti kalau sebar undangan saya diinget, jangan
kok diloncatin. Jenengan mau purun daning rawuh. Loh, buat nama-nama nih makan gratis tuh. Transparannya banyak gak? Kan lumayan makan gratis itu. Khusus buat jenengan nih. Terima kasih banyak Neng Naila sudah mampir ke Rumah Cerita hari ini. Saya tunggu nanti barangkali nanti menggandeng TV 9 launching nih butiknya Neng Naila nih. Mau banget ya Allah. Atau nanti bajunya bisa ini kan jadi sponsornya TV 9 nih. Siap nih, siap. Kulo catet. Wah, ya harus nih, harus. Nanti saya tagih soalnya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang menonton Rumah Cerita hari ini. Semoga apa yang kita diceritakan sama Neng Naila, yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi suatu inspirasi atau menciptakan inspirasi atau mendapatkan hikmah dari cerita-ceritanya Neng Naila yang luar biasa. Bagaimana kita menjadi seseorang yang ketika kita sudah punya tujuan, jangan lupa dengan niat kita. Pastikan niat kita sudah benar dahulu sebelum kita melangkah, sehingga ketika kita berjalan kita nggak toleh nih, kita nggak salah jalan, ataupun kita tetap on track, nggak ngalor ngidul gitu. Terima kasih banyak semua yang sudah nonton. Sampai jumpa di Rumah Cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.